waktu kita bicara tentang tata kelola kolaboratif praktek dari tanah Papua, maka kita sedang bicara tentang masa depan. Ketika model yang dikerjakan oleh Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat akan atau diharapkan bisa direplikasi di tanah Papua yang lain lagi, provinsi-provinsi yang baru yang sekarang sudah ada di tanah Papua. Jadi Anda kalau nanti bertanya dan berkontribusi atau menerima pengetahuan ini, Anda sedang mempersiapkan tanah Papua yang baru, tanah Papua yang seperti tadi Pak Willy bilang, Beta Papua, Beta Indonesia. Dalam pengalaman beberapa kali ke kampung, banyak masyarakat yang selalu bertanya sebenarnya OTSUS ini untuk apa? Karena memang sangat disayangkan sekali, masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan dibenahi. Masyarakat sendiri bertanya sejauh mana peran pemerintah untuk OTSUS, karena masih banyak sekali informasi yang masyarakat belum dapat tentang OTSUS itu sendiri. Berbicara tentang Papua merupakan nona manis yang selalu dibicarakan. Jadi perlu kita tahu bahwa reformasi kemarin di tahun 98 itu ada sebuah permintaan dari Papua ingin merdeka, dan itu dijawab dengan otonomi khusus. Jadi otonomi khusus itu merupakan otonomi asimetris yang baru pertama kali di Republik Indonesia ini dilakukan. Selain politik tadi, tapi juga ada kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan yang terjadi sehingga perlu pemerataan pembangunan, dan itu sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan yang ada pembangunan. Walaupun matahari itu terbit dari timur, tapi pembangunan tidak dimulai dari timur. Ketika kita merencanakan pemanfaatan dana OTSUS ini, harus ada memperhatikan suara masyarakat. Jadi musrenbang OTSUS misalnya Bapak Legius tidak jadi hanya formalitas, tapi ada teman-teman ini yang Karina, Kak Indri ikut menyampaikan suaranya. Kami di situ membawa isu ke kampung-kampung terkait kesehatan dan pendidikan. Kegiatannya disebut Suara dan Aksi Warga. Kita memberikan pendidikan kepada warga terkait fasilitas apa saja yang mereka bisa dapat dari PP 106 itu. Kita bisa sinkronkan dengan penyediaan pelayanan dasar dengan standar pelayanan minimal. Maka kita harap bisa kolaborasi memberikan kekuatan pada tata pengelolaan sehingga kita bisa menggapai Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Apakah di Papua itu sudah ada sekolah untuk disabilitas itu sendiri, khususnya karena kita tahu bersama disabilitas itu pasti ada sekolahnya sendiri. Apakah di Papua itu sudah ada itu dan pemerintah sudah mengadakan sekolah itu atau belum? Dari perwakilan warga ini kan sebenarnya OTSUS sudah 20 tahun yang lalu. Ini menjadi ironi, dari sini ini baru 1088 warga yang tahu mengerti. PNS baru 385. Kalau kita hitung perbandingan penduduk itu jutaan. Juta, 1 juta di atas 1 juta. Kenapa kemudian sampai warga tidak bisa tahu seperti itu? Ada yang tidak transparan kan? Ataukah tidak mau pemerintah untuk bekerja lebih luas, atau warga yang terdiri? Karena OTSUS itu menjadi seksi dan panas sekali setelah periode kedua. Seluruh kami tahu dari televisi itu panas. Kondisi yang tadi saya sampaikan bahwa pemahaman, tingkat pemahaman dari ASEAN kepada fungsi negara dan kita sebut sebagai pegawai negeri yang mengelola dana masyarakat dalam pemerintah, ini harus memahami bagaimana mengelola dana itu untuk apa, rencananya bahkan mudah-mudahan ini penting sekali. Ini yang sedikit kurang di situ ketika kami melihat OTSUS yang lalu. Itu masing-masing punya rekening sendiri. Kalau lalu tidak. Nah ini punya rekening sendiri dan itu perencanaannya berbasis sistem dan kita sekarang basis data. Jadi sudah bisa kita pastikan siapa sebenarnya yang miskin. Dan dia harus diintervensi. Dia nggak harus mendapatkan bantuan yang misalnya di family juga dari sebagainya. Kita baru masuk di undang-undang yang Undang-Undang OTSUS nomor 2 ini, itu ada ruang kepada penyandang disabilitas, dan kita harapkan bisa melalui RAJ disabilitas dan menjadi termasuk utama
teknokrat LPDP. Kalau harapan saya ke depan bisa dengan sekolah untuk disabilitas, dengan puskesmas. Otsus Jilid 2 ini dapat membangun Papua lebih baik lagi dari sisi SDM-nya, sehingga masyarakat Papua juga bisa berkreasi, bisa berinovasi, dan mampu untuk dalam pembangunan dan perencanaan yang berkelanjutan. Kita berharap memang akses informasi, keterbukaan, dan ruang partisipasi yang lebih baik bagi orang muda, bagi perempuan, bagi disabilitas, dan juga komunikasi yang baik antara teman-teman di pemerintahan dan masyarakat. Kita berharap Otsus ini bisa dimanfaatkan secara baik, terutama untuk kesejahteraan Papua. Kawasan timur Indonesia ini harus lebih bagus supaya barat tahu kalau matahari itu terbit dari timur. Bersama kita bisa, bersama kita maju. Baik sonde baik, lebih baik kawasan timur Indonesia.